GSDI Keluarga Allah bertemu kembali pada saat ini dalam ibadah online. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, saya rindu untuk mengingatkan kita semua bahwa meskipun ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah online, kita tidak saling melihat satu sama lain, tapi mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tunjukkan sikap hati dan juga sikap dalam berpakaian yang selayaknya saat kita mengikuti ibadah, ketika kita mengikutinya bersama-sama. Amin. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sungguh benar Bapak Ibu, yakini dan imani dengan sungguh-sungguh ayat firman Tuhan kita yang baru saja kita baca, bahwa sungguh Tuhan adalah Allah tempat perlindungan. Kemana lagi kita dapat mencari perlindungan selain kepada Tuhan? Dia adalah gunung batu, Dia adalah kubu pertahanan. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Dia akan membentengi kita dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat sayangmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Ku dalam kesesakan,
Shalom, Jemaat GPSDI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada siang hari ini kita boleh bersekutu kembali di dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mempersatukan kita, walaupun di dalam ibadah online ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Maha besar Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur ada kesempatan kembali kami boleh mengikuti ibadah online Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong setiap kami yang mendengar, yang melihat tayangan dalam ibadah online ini. Kami semua dalam satu persekutuan, Roh Kudus memberkati kami semua dengan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan itu memberikan hikmat takut akan Tuhan, mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran. Firman-Mu memberikan kepada kami kejujuran, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan. Firman-Mu memberikan kepada kami logos, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu. Kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur. Pada siang hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan tekanan kepada kita supaya kita menjauhi hal-hal tahayul, dongeng-dongeng nenek tua, tetapi kita harus berlatih. Latihlah dirimu beribadah kepada Tuhan, karena latihan ibadah itu penting buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita latihan ibadah, spiritual exercise, itu jauh lebih penting daripada physical exercise, karena mengandung untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal, lebih jauh penting daripada hidup yang sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada kita, kenapa kita mesti berlatih dalam ibadah, dalam iman percaya kita, supaya kita benar-benar di dalam proses ini kita dibentuk oleh Tuhan dan kita dipakai serupa dengan kehendak Tuhan, dengan rencana agung daripada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam kehidupan atlet, di dalam kehidupan olahraga, atlet juga, kalau mau berprestasi untuk dalam kompetisi, harus disiplin dalam latihan. Harus disiplin dalam latihan. Ini penting sekali, disiplin dalam latihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kalau kita disiplin dalam latihan ibadah, spiritual exercise, itu harus kita benar-benar disiplin. Dan kalau kita disiplin ini, kita juga harus mempunyai pemimpin iman kita, pelatih iman kita. Siapa pemimpin dan pelatih iman kita? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang menjamin keselamatan kita. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang penuh pengertian kepada kita. Kita harus melatih ibadah kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5, dia mengatakan bahwa ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam menghadapi situasi yang sangat sulit dan tidak menentu ini.
Semua orang sekarang merasakan situasi yang sulit dan tidak menentu ini. Rasul Paulus menekankan supaya kita mengikuti Tuhan, disiplin latihan ibadah, dan kita juga tahu persis siapa pemimpin dan pelatih iman kita. Tetapi Paulus menekankan, ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Dan selidikilah dirimu apakah kamu yakin gak bahwa Yesus itu ada di dalam kamu. Harus diuji. Harus terus diperiksa terus. Examine. Memeriksa terus menerus. Verify. Inspect. Terus menerus harus kita memeriksa hati kita. Dan kita harus berusaha keras. Disiplin untuk memeriksa terus apakah benar-benar Yesus itu ada di dalam kita. Penting sekali. Rasul Paulus menekankan supaya kita mempunyai di dalam kita latihan ibadah, di dalam mengiring Tuhan, dalam mengarungi hidup yang sekarang ini yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan ujian. Semua sekarang merasakan dalam situasi seperti sekarang ini sangat sulit dan tidak menentu sampai kapan keadaan ini. Tetapi penting, ujilah hidup kita, hati kita, apakah Yesus ada dalam kita. Ini penting sekali. Examine, verify, inspect, periksa terus menerus. Memang, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, kata Tuhan Yesus. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini adalah inti iman Kristen. Satu persekutuan yang luar biasa, inti iman Kristen. Ini penting, harus terus menerus ditanyakan kepada kita. Aku di dalam Bapa, kata Tuhan Yesus. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini penting. Harus terus diperiksa, verify, diinspek terus, examine terus. Kita harus berusaha keras supaya kita yakin akan kebenaran ini. Kalau kita yakin, maka kita tahu persis siapa pemimpin dan pelatih iman kita. Itu penting. Karena ini inti iman Kristen. Paulus menekankan supaya kita mempunyai iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman di mana kita percaya bahwa Yesus itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Iman yang hidup adalah percaya bahwa Yesus hidup. Iman yang hidup, kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Iman yang hidup, kita bersaksi bahwa, kata Tuhan Yesus, aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini penting sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting inti iman Kristen ini. Supaya saudara dan saya benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, memenangkan setiap pertandingan. Dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak menentu ini, kita perlu cek terus, check up diri kita. Kita harus mempunyai iman yang hidup, iman yang percaya Yesus hidup, iman yang selalu kita bersekutu intim di dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita betul-betul dilatih oleh Dia. Kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar boleh berhasil untuk memenangkan setiap ujian yang ada, yang kita sedang hadapi saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi ini memang sulit dan tidak menentu kapan berakhirnya. Tetapi satu hal, yakin akan kebenaran. Aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini inti iman Kristen. Pegang baik saudara, ini adalah luar biasa. Nilai inti, nilai yang hakiki sekali. Satu persekutuan yang intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kamulah bait Roh Kudus. Kamulah rumah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya saudara bahwa kita saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Tetapi 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh.
Jadi saudara harus yakin memang betul bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Tetapi jangan sombong juga supaya kita jangan jatuh. Jangan merasa bahwa kita menyangka saya teguh berdiri dengan kekuatan sendiri. Hati-hati. Tetapi kalau kita percaya Yesus yang hidup, itulah kekuatan kita. Supaya ia jangan jatuh, hati-hati. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini penting sekali saudara. Kita melewati api, melewati air. Tetapi Mazmur katakan dalam Mazmur 66 ayat 8-12, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa yang sedang menghadapi wabah virus saat ini di seluruh dunia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Kita harus memuji Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin kita. Melalui api, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami saat ini seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau Allah yang hidup telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Kita tidak tahu waktunya kapan berakhir. Tetapi yakinkan kebenaran firman Tuhan. Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Ada kemenangan. Untuk memenangkan kompetisi saat ini dalam hidup kita yang sulit dan tidak menentu, supaya saya dan saudara bisa menang. Disiplin latihan ibadah, spiritual exercise, itu lebih penting daripada physical exercise. Karena mengandung hidup yang kekal, janji hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Karena di dalam Tuhan Yesus kita mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan. Orang yang punya pengharapan, orang yang bersemangat. Dalam situasi sulit saat ini, hanya orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dia bisa mengalahkan setiap pergumulan yang berat sekalipun. Saudara, pemimpin iman kita, pelatih iman kita, Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha kasih, dan penuh pengertian kepada kita. Dia penuh kasih kepada kita. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu luar biasa. Diibaratkan, kenapa Tuhan mengasihi kita? Orang berdosa, yang berbuat dosa, yang menderita karena dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia Tuhan, kalau disebut itu cinta buta, cinta yang nekat, yang berani. Orang yang penuh dengan dosa, berlumuran dosa, tapi Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan, diampuni dosa kita. Dan itulah pemimpin iman kita, itulah pelatih iman kita. Saudara, kita harus dilatih iman percaya kita. Kalau kita ditanya, saudara percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat? Ya, saya percaya. Tetapi jangan titik. Saya percaya Tuhan, dan saya mempercayakan seluruh hidup saya, seluruh hidup keluarga saya, seluruh jemaat, bangsa ini kita serahkan. Percaya dan mempercayakan, itu sangat beda, saudara. Kalau percaya saja, percaya Jokowi presiden kita, tetapi apakah hidup kita seluruhnya mempercayakan kepada Pak Jokowi? Itulah yang judul, saudara. Tetapi hanya kepada Tuhan Yesus kita percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita melalui api dan air, melewati kita jaring-jaring yang mengurung kita saat ini dalam keadaan yang sulit dan tidak menentu.
kita percaya Yesus adalah juru selamat kita. Hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini perlu dilatih. Apakah kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita dipimpin hanya oleh Dia? Ini perlu dilatih. Kita perlu dilatih dalam bersaksi. Bukan saja bersaksi dengan kata-kata. Dalam situasi yang sulit, di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, banyak saudara-saudara kita yang lebih susah, lebih sulit daripada kita. Tetapi mereka sangat bersyukur. Maka kita tidak boleh bersungut-sungut. Bersaksi, dan lebih daripada itu, bersaksi dengan kasih dan perbuatan. Ini perlu dilatih. Mari kita bersama-sama membela orang-orang di sekitar kita, membela orang-orang sebangsa kita. Kita perlu dilatih. Hidup damai, mengasihi dan mengampuni, itu perlu dilatih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebaliknya saudara, kalau kita sudah dikasihi dengan kasih yang luar biasa, katakan ini cinta buta, dengan tidak melihat bahwa kita orang berdosa, berlumuran dosa, tetapi Dia sangat mengasihi kita, dan setiap orang yang percaya tidak binasa, maka kita harus percaya kepada Dia, mempercayakan hidup kita. Hidup damai dengan Allah, hidup damai dengan orang-orang sekitar kita, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita harus mengasihi dan mengampuni. Lalu dalam situasi yang sulit ini juga harus dilatih berpikir positif. Ini penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh Daud, saudara, dikejar, mau dibunuh oleh Saul, terus dikejar terus menerus. Bahkan diburu dengan 3.000 prajurit terpilih. Saul mengejar Daud. Tetapi apa yang terjadi? Padahal Daud itu membela Saul. Tidak ada hatinya, tidak ada akar pahit, tidak ada hatinya iri, tidak ada hatinya membenci kepada Saul, tidak ada sedikit pun. Saudara-saudara, pada waktu Saul mengejar Daud, dan Daud ada di gua dengan semua pasukan, dengan semua orang-orangnya yang mengiring dia. Lalu Saul ingin membuang hajat. Dia masuk gua itu, tidak tahu ada Daud dan orang-orangnya di dalam. Lalu saudara, apa yang terjadi? Orang-orangnya yang mengikuti Daud, inilah Tuhan sudah kasih supaya kamu benar-benar ini membunuh Saul. Tetapi Daud menjawab, orang yang diurapi oleh Tuhan, dia tidak mau menjamah sedikit pun. Tetapi dia dengan berdebar-debar hatinya, dia menggunting sedikit saja ujung jubah daripada Saul. Dan saudara, dia begitu berdebar-debar. Pada waktu Saul keluar, maka saudara, Daud berkata bahwa dia tidak ada sedikit pun untuk niat kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Padahal orang ini mau memburu Daud, membunuh Daud. Akhirnya Saul, dia merasa bahwa dia berdosa. Itu satu kali. Ada kedua kali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu sekali lagi Saul memburu Daud, tetapi saat itu dia dikelilingi oleh pasukannya, dia di tengah-tengah berkemah, dan Daud ada di seberang yang lainnya. Pada malamnya dia datang, pada waktu Tuhan membuat mereka tidur semuanya. Saudara, apa yang terjadi? Daud mengambil panah daripada Saul yang ditancap dekat kepalanya dan juga kendinya. Lalu besoknya saudara, dia berteriak, Panglima Abner, apakah engkau seorang laki-laki? Kenapa engkau tidak menjaga Tuanmu? Inilah tombak dan kendi, katanya. Wah, Saul begitu terpukul. Engkau memang adalah orang yang memang baik sekali. Berpikir positif, berbuat positif. Ini penting sekali, saudara. Buat saudara dan saya, ini perlu dilatih. Dan juga kita perlu melatih bertahan, melawan
segala kuasa kegelapan. Perlu dilatih. Saudara, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena semuanya adalah Allah yang berkuasa. Perlu dilatih. Perlu dilatih juga menghargai, memelihara, mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang talenta yang Tuhan berikan? Kita mengasihi orang, menolong orang, mendoakan orang, dan kita mengunjungi orang-orang yang memang sudah tidak berdaya. Kita kunjungi mereka supaya mereka benar-benar dihiburkan. Walaupun kita juga dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, ini perlu dilatih. Kita punya talenta berdoa, talenta mengunjungi, talenta menolong orang lain dengan bantuan sekuat apapun, sebisa apapun. Latih ini harus terus-menerus, harus terus-menerus, supaya kita bisa memenangkan kompetisi ini. Dan juga harus dilatih untuk berpikiran misi, melakukan misi, mengasihi bangsa ini, mengasihi bangsa Indonesia, mengasihi orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan putus asa, orang yang tidak mempunyai Yesus, atau orang Kristen juga. Ada orang yang sekarang mulai meninggalkan Tuhan. Mulai, apakah pertanyaan Tuhan, ujilah apakah kamu tetap tegak dalam iman. Apakah Yesus ada di dalam diri kamu? Ini harus diuji. Nah, saudara dan saya juga harus terus kita memeriksa, examine, verify, di-inspect terus, dan berusaha keras, yakin kebenaran yang Tuhan berikan, supaya kita memenangkan kompetisi ini. Melatih iman kita, melatih ibadah kita, spiritual exercise. Dan pemimpin iman kita, pelatih iman kita adalah Tuhan Yesus. Maha tahu, maha kuasa, maha kasih, dan penuh pengertian. Kita serahkan kepada Dia. Percaya iman yang hidup, percaya Yesus hidup. Dan kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita punya pikiran misi, mengasihi orang-orang, memberitakan kasih Kristus dengan perbuatan, dengan tindakan, tidak sekedar kata-kata. Mari lakukan menolong bangsa kita, orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu, kita adalah warga negara. Kita warga negara kerajaan surga dan warga negara Indonesia. Kita mengasihi Indonesia, mengasihi presiden kita, wakil presiden, panglima TNI, Kapolri, semua pejabat sampai yang terdekat dengan kita. Kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi diri kita. Kita mengasihi bangsa-bangsa sama seperti mengasihi kita. Lakukan yang terbaik. Inilah beberapa latihan penting dahsyat supaya kita terus dibentuk, dipakai oleh Tuhan, dan kita memenangkan kompetisi ini. Karena kita yakin Yesus yang hidup ada di dalam kita. Dan kita mempunyai pemimpin iman kita, pelatih iman kita yang sangat luar biasa. Roh Kudus siap menolong, membantu terutama di masa-masa sulit dan tidak menentu seperti saat ini. Tuhan memberkati jemaat GPSDI yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan terus menjaga, mengawal, menopang, memelihara kami, sehingga kami diberi kekuatan, kami diberikan kesehatan rohani dan jasmani, diberikan keselamatan, kebahagiaan, sejahtera, kemenangan, mujizat, semangat, kasih, kuasa, sukacita, damai, sejahtera firman Allah yang menjadi logos, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Gembala GPSDI, Ibu Gembala, semua majelis, semua pengurus komisi, semua tua-tua di gereja ini, semua jemaat Tuhan dan keluarga mereka diberkati luar biasa oleh Tuhan, supaya mereka percaya Yesus yang hidup ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup ada di dalam kami semuanya. Kami percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Ini adalah kali yang ketiga saya melayani perjamuan kudus dari rumah.
ada juga dari gereja, tapi jemaat semua tinggal di rumah dan hanya bisa beribadah dan bahkan menikmati perjamuan kudus ini di rumah kami, di rumah kita masing-masing. Ya, baik, kita akan kembali menerima perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus karena Tuhan sudah mati bagi kita. Dia tebus dosa kita dan kita memperingati kematiannya, sehingga kematiannya membuat kita menjadi hidup. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing dan kita tinggikan. Sebelum kita nikmati, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita di tangan kita dan kita tinggikan. Sebelum kita minum, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, semoga perjamuan kudus Tuhan boleh menjadi pemulihan, kekuatan, bahkan kesembuhan dan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing, keluarga lepas keluarga. Dalam keadaan yang seperti ini, biarlah kami berjauhan, tapi kami dekat dengan Tuhan, dan kami tetap menerima berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan ada atas seluruh jemaat dan kami semua yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Kami percaya kematian Tuhan Yesus kayu salib ada menjadi berkat yang sebesar-besarnya bagi setiap kami orang yang percaya. Dan kami percaya Engkau sudah mati, Engkau bangkit, bahkan Engkau naik ke surga kembali menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan beberapa hari yang lalu kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai setiap orang yang percaya. Roh Yesus, Roh Allah yang ada pada setiap kami masing-masing adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan membuat kami tetap kuat, sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun juga yang menjadi beban berat kami Tuhan, mari Engkau angkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus Tuhan dan ibadah kami, segala sakit penyakit boleh dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Roti makanan kami diberkati, minuman kami diberkati, sehingga kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan jamahan Tuhan, kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan setiap roh kami boleh tetap memuji, memuliakan Engkau. Dan Engkau yang ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan atas kami. Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu Bapa atas seluruh jemaat dan setiap orang yang menikmati siaran streaming ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjamah setiap rumah kami,
orang-orang percaya dan kami semua terpelihara di dalam kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.